Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saya banggakan, khususnya kelas 7, materi tentang tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Ngoro. Kita menginjak yang pertama, kewajiban siswa, bahwa siswa sudah berada di sekolah 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Jadi anak-anak sebelum jam 7.00 harus sudah berada di sekolah, sudah siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi maksimal 10 menit. Yang kedua, saat mulai dan mengakhiri pelajaran, selalu berdoa dan mengucapkan salam. Yang ketiga, mengenakan seragam dengan rapi serta sesuai dengan ketentuan, yaitu untuk hari Senin dan hari Selasa kita memakai atas putih, bawah biru, ikat pinggang hitam yang berlogo SMP Negeri 1 Ngoro, kaos kaki putih berlogo SMP Negeri 1 Ngoro, sepatu hitam polos berdasi dengan logo SMP Negeri 1 Ngoro, dan mengenakan jilbab biru bagi siswi yang menggunakan jilbab. Jadi semuanya baik kaos kaki, kemudian berdasi, semuanya adalah yang menggunakan logo SMP Negeri 1 Ngoro. Kemudian untuk hari Rabu dan hari Kamis anak-anak seragam khusus sekolah, yaitu seragam khas SMP Negeri 1 Ngoro yang berwarna pink anak-anak. Dan itu juga menggunakan kaos kaki putih yang berlogo SMP Negeri 1 Ngoro, dan sepatunya juga hitam, ikat pinggangnya juga hitam, berdasi juga, dan juga mengenakan jilbab warna merah yang semuanya itu adalah berlogo SMP Negeri 1 Ngoro. Sedangkan hari Jumat dan hari Sabtu anak-anak mengenakan seragam pramuka. Nah, jangan lupa juga ikat pinggang tetap. Kemudian kaos kakinya kalau hari Jumat dan Sabtu kita menggunakan kaos kaki yang berwarna hitam. Kemudian sepatu kita menggunakan sepatu hitam, ya, berhasduk dan mengenakan jilbab berwarna coklat. Semuanya juga berlogo SMP Negeri 1 Ngoro. Kemudian untuk anak-anak pada waktu jam olahraga, anak-anak silakan memakai pakaian olahraga, boleh mengenakan sepatu olahraga berwarna putih silakan. Tetapi kalau kita hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Sabtu, ketika anak-anak masuk di dalam jam pelajaran wajib menggunakan sepatu hitam. Demikian. Lanjut. Untuk yang keempat adalah rambut, bahwa rambut bebas dari segala macam pewarna rambut, bersih, rapi, dan terawat dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, laki-laki bagian depan bila diurai ke depan tidak sampai menutup mata, sepanjang relung telinga bersih dan tidak tertutup rambut, dan bagian belakang kurang lebih 2 cm dari cekung leher, jadi harus pendek dan tidak boleh berwarna. Untuk yang perempuan silakan bebas, rapi, dan sopan, karena untuk yang perempuan sebagian besar adalah tertutup oleh jilbab. Selanjutnya, anak-anak juga wajib mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ada di sekolah. Apabila terpaksa mereka ada keperluan meninggalkan pelajaran terlambat ataupun yang lain, mohon harus seizin guru mata pelajaran maupun wali kelas maupun guru BK atau pihak lain yang terkait. Jadi anak-anak wajib untuk izin pakai surat kepada Bapak Ibu pengampu ataupun Bapak Ibu wali kelas. Selanjutnya, siswa juga wajib mengikuti upacara hari Senin dan peringatan
Hari Besar Nasional dan peringatan Hari Besar Islam yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Ngoro. Jadi jam 7 kurang 15 menit anak-anak, untuk setiap hari Senin kita wajib mengikuti upacara bendera yang berada di lapangan belakang. Seperti itu. Lanjut, untuk mengikuti sholat duhur dan asar berjamaah, seluruh siswa wajib mengikuti sholat duhur dan asar berjamaah yang diselenggarakan di sekolah, kecuali bagi anak-anak perempuan yang mereka pada saat itu adalah udzur tidak melaksanakan sholat. Gitu. Kemudian anak-anak juga wajib bersalaman. Nah, itu kalau kita sudah tidak pandemi, anak-anak wajib bersalaman, tersenyum dan menyapa dengan sopan dan santun kepada seluruh komunitas yang ada di sekolah itu. Tapi karena kita saat ini adalah pandemi, anak-anak cukup dengan bertunduk, dengan senyum, dengan menyapa seperti itu, tidak harus berjabat tangan maupun bersalaman. Kemudian selanjutnya juga wajib mengikuti literasi, piket kebersihan, merawat tanam, taman, dan kerja bakti. Nah, literasi ini anak-anak setiap hari kita laksanakan sekitar jam 7 sampai 7.30 sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak-anak wajib mengikuti literasi di kelas masing-masing. Namun sebelum literasi dimulai, anak-anak juga yang bagian piket pada hari itu bisa melaksanakan piket kebersihan, baik merawat taman ataupun kerja bakti yang diadakan sekolah. Kemudian selanjutnya menggunakan sumber daya sekolah, ada air, listrik, telepon secara efisien. Jadi anak-anak gunakan air yang sudah ada di sekolah dengan efisien mungkin, seminimal mungkin. Kalau memang kelihatan ada keran yang terus mengalir ya, kemudian baknya sudah penuh, silakan, walaupun itu adalah bukan bagian kalian tapi kalian tahu, silakan dimatikan. Ada listrik kemungkinan yang tidak ada orangnya nyala, ataupun kipas angin yang masih nyala terus, silakan itu juga dimatikan. Kita harus peduli terhadap sumber daya yang ada di sekolah supaya kita tetap hemat. Kemudian telepon sekolah anak-anak, apabila mereka kalian bisa membutuhkan, bisa juga menghubungi sekolah lewat telepon yang ada di sekolah. Itu adalah kewajiban siswa. Yang berikutnya adalah hak siswa. Nah, hak-hak apa saja yang bisa digunakan oleh siswa? Yang pertama adalah siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Ya, mereka berhak mengikuti semua pelajaran yang ada di SMP 1 Ngoro. Yang kedua, siswa berhak menggunakan fasilitas sekolah yang ada, meminjam buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Untuk anak-anak kelas 7, mohon maaf sampai saat ini sekolah belum bisa membagikan buku pelajaran yang seharusnya kalian sudah pegang. Karena apa? Memang kondisi situasi pada saat ini kita masih PPKM ya, belum boleh mendatangkan siswa-siswi maupun orang tua untuk ke sekolah. Jadi mohon sabar terlebih dahulu, kita nunggu sampai situasi dan kondisi saat ini stabil sehingga kita bisa mendatangkan secara bergilir anak-anak ke sekolah untuk mengambil buku paket dari perpustakaan. Jadi buku paket untuk anak-anak sejumlah 11 mapel ini insya Allah sudah disiapkan sekolah, sudah tertata di perpustakaan. Tetapi karena saat ini masih terkendala situasi sehingga kita belum bisa membagikan. Mohon sabar, sementara pembelajaran kita masih menyesuaikan. Seperti itu, nunggu waktu, nanti akan diberitahu oleh sekolah kalau memang sudah bisa mengambil buku perpustakaan. Yang ketiga,
siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama sepanjang tidak melanggar tata tertib sekolah. Jadi di sekolah tidak ada perbedaan mana siswa yang pintar, mana siswa yang kurang pintar, mana orang kaya, sama semuanya adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Ngoro yang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Dan yang keempat, bila ada masalah ataupun konflik yang melibatkan pihak luar dan terkait dengan sekolah pada jam sekolah, penanganannya harus sepengetahuan sekolah. Saya berharap tidak ada masalah ataupun konflik yang melibatkan pihak luar. Ya, anak-anak, saya berharap ini tidak terjadi. Kalau dulu pernah terjadi, mungkin kalian kakak-kakak kalian dulu pernah mungkin dengan sekolah lain, ya, atau namanya tawuran atau apa. Saya berharap untuk tahun ini tidak ada seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak, larangan siswa. Ya. Siswa dilarang yang pertama membawa makanan dan minuman di kelas, membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Nah, jadi begini anak-anak, ketika kalian membeli makanan yang berada di kantin, mohon makannya tidak berada di dalam kelas, bisa berada di tempat-tempat duduk di depan kelas, atau mungkin kalau beli di kantin silakan dimakan di kantin. Supaya apa? Makanan-makanan itu tidak tercecer di dalam kelas sehingga nanti akan mengganggu proses belajar mengajar yang ada di kelas kalian. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian juga membawa bekal, silakan juga dimakan di luar kelas, bisa di tempat-tempat duduk depan kelas sambil nyantai sama teman-temannya, seperti itu. Yang kedua, dilarang untuk tidak mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan. Nah, maksudnya begini anak-anak, kalau mungkin ketentuannya hari Senin pakai seragam biru putih, nah, kalian mungkin pakai pink ataupun pakai pramuka, ya itulah dilarang. Juga terlambat masuk sekolah ataupun masuk kelas, kalau bisa kalian harus 10 menit sebelum pembelajaran dimulai sudah siap berada di kelas. Lanjut, larang juga untuk mengumpat, memfitnah, berkata jorok, nah, dan menghina orang tua, melecehkan teman berdusta. Nah, yang berikutnya, dilarang membawa sepeda motor ke sekolah anak-anak. Karena apa? Anak-anak umurnya belum memenuhi, anak-anak belum punya SIM, surat izin mengemudi. Jadi sekolah melarang anak-anak membawa sepeda motor, ya, gitu. Kemudian selanjutnya dilarang memanjangkan kuku, mewarnai kuku, bertindik. Nah, ini yang mungkin sering anak laki-laki dia lakukan, yaitu bertindik. Nah, kadang-kadang ada yang telinganya dikasih anting untuk laki-laki, ada yang dikasih tindik apa itu, ya, itulah yang nanti kalau kalian ketahuan melakukan ini semua bisa ada sanksi dari sekolah. Selanjutnya dilarang membawa HP. Jadi anak-anak kalau proses belajar mengajarnya tidak menggunakan HP, dilarang untuk membawa HP. Tetapi sekolah masih fleksibel, kalau memang bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar, boleh membawa HP. Seperti itu, dibawa. Berikutnya, dilarang melakukan tindakan diskriminasi karena faktor ras, ya, membeda-bedakan temannya mungkin dari agama ataupun yang lain, tidak boleh itu. Jadi kita sama-sama warga SMP Negeri 1 Ngoro, baik itu yang muslim, non muslim, semuanya adalah kita tidak boleh beda-bedakan. Demikian anak-anak, materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat-sehat semuanya. Yang terpenting adalah saat ini adalah jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap kita lakukan,
Kita mudah-mudahan ayo berdoa bersama supaya pandemi ini cepat berlalu, kita bisa bertatap muka, kita bisa bertemu lagi di SMP Negeri 1 Ngoro dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.